itu dalikal kita mula roy kopi udah lil mustaqim. Jadi ini penjelasan dari alif lam mim. Jadi setelah Allah firman alif lam mim, itulah Allah melanjutkannya dalikal kita mula roy kopi udah lil mustaqim. Saya menjelaskan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan. Alkitab di sini adalah ditulis, keadaannya yang ditulis. Sedangkan memakai kata dalika karena bagi orang-orang yang mustaqim itu adalah dekat untuk dijadikan hudan. Sedangkan bagi orang-orang yang lemah keimanannya atau orang-orang yang kafir, munafik dan fasik itu jauh. Maka itu memakai kata dalika. Dalikal kitabu. Al-Quran ini ditulis sebagaimana isyarat Rasulullah yang Rasulullah memerintahkan setelah menerima dari Jibril ayat-ayatnya, kemudian memerintahkan sahabatnya untuk ditulis di bulan, tahun, dan seterusnya. Nah itu Alkitab. Akhirnya juga terus ditulis dari surat Al-Alaq 1-5 sampai Al-Maidah ayat 3 semuanya ditulis surat Alkitab. Akhirnya ketika di zaman Abu Bakar, karena sebelum zaman Abu Bakar ini, sebelum Rasulullah meninggal, itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Karena itu Abu Bakar menyuruh para sahabat supaya menulis ayat-ayatnya di dalam kertas untuk disatukan, tetapi tidak dijadikan mushaf, hanya untuk menyatukan saja. Baru jika di zaman Utsman, karena meninggalnya Umar, banyaklah terjadinya fitnah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis ketika Hudzaifah Al-Yaman ditanyakan oleh sahabat Umar, apakah fitnah itu? Maka yang dijelaskan secara singkatnya itu adalah dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Maka pada akhirnya terjadilah di kaum muslimin ini setelah meninggalnya Umar bin Khattab, ayat-ayat Allah ini masih dipegang. Maksudnya masih ada yang banyak yang hafal, banyak penghafal Al-Quran di zaman Khalifah Utsman. Karena itu mereka justru saling mengakui, bacaan saya lebih benar daripada bacaan kamu. Nah, itulah akhirnya Utsman menyuruh para sahabat supaya menyatukan bacaan-bacaannya dengan 7 dialeknya menjadi mushaf. Nah itulah Alkitab. Kemudian Roib, yaitu tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Sehingga kalau ada orang yang masih meragukan, maka imannya kadzab, bohong. Karena sudah jelas buktinya. Tidak ada yang bisa menyerupakan dari ayat-ayatnya. Setelah ada Musailama dulu ya, di zaman Nabi ya, Musailama Al-Kadzab ya, jadi membuat ayat tentang gajah, malfil, sama atau kamalfil, dan seterusnya. Nah itulah yang bagaimana akhirnya
Tapi juga Musailamah juga ada pengikutnya, tetap yang mengaku Nabi itu ada pengikutnya. Tapi pada akhirnya dibunuh Musailamah Al-Kadzab ini di zaman Abu Bakar. Maka di mana dari hikmah kita, salah satu orang yang dusta imannya, yang jelek imannya, atau yang kadzab imannya, gelar Al-Kadzab ini gelarnya dari Rasulullah, karena Musailamah pernah berkirim surat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah membalas dengan perkataan, wahai ya Musailamah Al-Kadzab. Nah itu gelarnya, karena Musailamah mengajak kepada Nabi ketika itu saya tetap dia mengakui kenabian dari Nabi Muhammad. Musailamah ini mengakui kenabiannya, tapi dia supaya tidak menghancurkan berhala-berhala, dan juga supaya Rasulullah mengakui Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya Rasulullah membalas dengan perkataan kepada suratnya lagi dikirimkan, ya Musailamah Al-Kadzab. Nah itu gelar dari Rasulullah. Jelas bahwa itu iman yang kadzib, yang bohong. Adalah meragukan keautentikan Al-Quran. Musailamah ini meragukan Al-Quran. Akhirnya dia tentunya imannya bohong. Jelas sekali bukti dari Al-Quran itu. Kemudian itu adalah bertujuh pada ayat di atas adalah umum, yaitu bahwa Al-Quran merupakan petunjuk terhadap semua maslahat di dunia maupun di akhirat, yang merupakan sifat pembimbing manusia. Karena sifat dari Alhamdulillahirabbil alamin, kata sabun ini asalnya itu tarbiyah. Cara ilmunya manfaatnya sebagai tarbiyah, pembimbing manusia. Baik dalam masalah yang usul, akarnya, pokoknya, akidah, keyakinan, maupun yang furu, yang cabang fikih. Karena itu di Al-Quran yang umum itu seperti waqimus shalah, ayuqimunas shalah, aqimis sholata liduluki syamsi. Kemudian sholatul wusta itu hanya dalam Al-Quran. Sedangkan penjelasan dari bagaimana aqimis sholat atau aqimus sholat itu ada dalam hadis. Maka disebutlah tahudan ini umum, dan juga huruf cabangnya juga ada, seperti juklaknya wudhu, hanya disebutkan hanya 4 ya, dari muka ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian ini ya, ini kan, kemudian batu kaki sampai mata kaki. Nah itu huruf dalam Al-Quran. Dan juga seperti hukum hudud, jelas hukum bagi yang berzina, yang mencuri, itu jelas ada fikihnya. Dan juga menerangkan yang hak dan menerangkan kepada mereka jalan yang memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Nah itu sifat Al-Quran menjadi hudan. Sedangkan kata takwa itu artinya selalu di amawili awal, yaitu memelihara diri
dari siksaan Allah, asal katanya dari kata wako, yakni kewayatan, artinya memelihara diri. Memelihara diri dengan caranya selalu di awamirihi, yaitu mengikuti segala perintahnya, dan batarokihi layakni, menjauhi segala larangannya. Karena itu takwa tidak cukup hanya takut saja. Bohong kalau orang mengaku saya takut, tapi dia nggak pernah sholat, tidak pernah berzakat atau mengerjakan kewajibannya umum. Dia mengaku takut misalnya, tapi dia tidak menutup auratnya, itu bohong. Itu berarti bohong, dia imannya masih fasik. Dia fasik, ketakutannya masih fasik, imannya fasik, belum mencapai ketakwaan yang sebenar-benar. Karena itu orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa secara sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu mengambil manfaat dari Al-Quran, menjadikannya sebagai petunjuk dan ilmu yang bermanfaat, serta membuat mereka dapat beramal soleh. Nah itu, jadi intinya supaya beramal soleh, tidak hanya Al-Quran itu sebagai bacaan, hafalan, tapi mereka amalkan. Itulah orang-orang yang bertakwa, mengambil manfaat dari Al-Quran. Mereka peroleh dua hidayah, yaitu hidayah irsyad. Irsyad itu ilmu, petunjuk, dan hidayah taufik, yaitu amal salih. Maka irsyad, ilmu, petunjuk ini Al-Quran dan juga Al-Hadis yang sahih, yang hasan, atau as-sunnah, itu sudah jelas. Tapi bagaimana manusia ini menjadi orang-orang yang bertakwa? Setelah beriman, dia harus bertakwa, yaitu bisa mengamalkannya. Nah, Al-Quran meskipun sungguhnya petunjuk bagi manusia, sudah lintas, namun hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mau mengambil sebagai petunjuk dan melaksanakan isinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, sudah lintas, ada inasim minal huda, jadi petunjuk bagi manusia, tapi mencakup umum, hanya dianggap sebagai petunjuk, sebagai ilmu saja. Tapi kalau bagi orang-orang yang bertakwa, maka dia beramal soleh, mengambil manfaat dari Al-Quran dengan beramal soleh, melaksanakan isinya. Nah itulah surat Al-Baqarah ayat 2. Dalam tafsir Hidayatul Insan, nanti kita lanjutkan di edisi yang berikutnya. Insyaallah hari Selasa depan kita akan melanjutkan tentang fikih dari kitab As-Salatul Mu'min, As-Salatul Mu'min, salatnya orang-orang yang beriman di Tauhid Quran dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di hari Selasa depan. Semoga Allah selalu melancarkan kebaikan kita dan terus melancarkan majelis kita, walaupun berbeda tempat, tentunya semoga Allah terus merahmati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
Kita lanjutkan hari Selasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, selamat menyaksikan.